Tiap anak ini berarti mempunyai pertumbuhan sendiri-sendiri ya dok? Bisa dikatakan gini nggak sih dok, dari bayi satu dan bayi satunya itu tahapannya harus sama? Apakah ada yang berbeda atau semua bayi ini sama aja sih pertumbuhnya pada bulan-bulan itu seperti itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi seringkali ada orang tua yang ngerasa kok anakku lebih pendek ya daripada teman-temannya, misalnya waktu di sekolah gitu. Padahal kalau di sekolahan mungkin sama-sama kelas 1 SD, ada anak yang kelas 1 SD di usia 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 7,5. Nah itu kita nggak bisa samakan, karena semuanya harus diplot di kurva pertumbuhan WHO ya, kalau 0 sampai 5 tahun di kurva WHO. Kemudian kalau di atas 5 tahun sampai 18 itu di kurva CDC. Oh ya, satu info yang mungkin mom and dad atau orang tua belum pada tahu adalah banyak yang mengira kalau sama dokter anak itu cuman sampai ya mungkin usia anak-anak. Padahal sebetulnya dalam Undang-Undang Permenkes itu disebutkan bahwa pediatri itu 0 sampai 18 tahun. Jadi sampai usia 18 tahun itu masih sama dokter anak. Bahkan remaja itu sama dokter anak gitu. Karena dia masih berkembang. Nah, kita bicara lagi ke apakah semua bayi itu harus sama, Dok? Enggak. Jadi kita lihat dulu, misal dia lahirnya dia prematur gitu, 1,5 kilo gitu. Nah, kemudian bulan depannya apakah dia harus sama dengan bayi yang tidak prematur, yang cukup bulan dengan berat badannya misalnya 3,5 kilo? Nggak bisa sama dong. Misalnya bulan depannya kita target si bayi yang cukup bulan ini adalah minimal 250 sampai 1 kilo ya. Berarti kan katakanlah 4,5 kilo. Sedangkan bayi prematur yang modalnya di bawah 1,5 kilo, kita nggak bisa dong harapin dia langsung bisa mencapai berapa tadi, 4,5 kilo, nggak mungkin. Jadi semuanya tergantung dari masing-masing anak, betul. Jadi milestone itu masing-masing anak, karena apa? Berangkatnya berbeda-beda. Dan lagi yang namanya pertumbuhan itu tergantung juga dari tinggi potensi genetik. Artinya apa? Kalau misalnya mama papanya pendek gitu, atau ada keturunan pendek di keluarga, namanya familial short stature ya dalam bahasa kedokteran, ya maka kita tidak bisa mengharapkan anak itu tinggi yang menjulang gitu loh. Tapi memang tetap ya, namanya tinggi potensial genetik itu ada tinggi minimal, ada tinggi maksimalnya. Jadi diharapkan anak ini bisa mencapai tinggi potensial genetik yang maksimal. Misalnya dia tinggi potensial genetiknya antara 145 yang paling 150 misalnya yang paling pendeknya dia, yang tertingginya dia 170. Ya kita harapkan dia bisa mencapai tinggi potensial genetiknya seperti itu. Jadi sekali lagi buat orang tua itu jangan sering merasa anakku kok lebih pendek ya, karena apa? Siapa tahu usianya berbeda, jenis kelamin berbeda juga berbeda ya. Biasanya anak perempuan lebih cepat tingginya dulu di awal ya waktu SD ya. Anak laki-laki biasanya nanti growth spurtnya atau tumbuh pacu kejarnya tuh di SMP gitu. Jadi jangan disamakan. Semuanya tergantung dari kurva pertumbuhan masing-masing gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.